warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ke Mabrur untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, Pak. Yunita sakit, Siti Marsianiasi sakit juga. Terus sudah 2 orang ya yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Materi tentang apa? Oke, interaksi asosiatif. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi asosiatif? Interaksi yang mengarah pada kerjasama. Oke, di dalam interaksi asosiatif dibagi lagi menjadi beberapa bentuk ya. Apa saja? Terus? Oke, baik. Masih ingat materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Bagus. Berikutnya terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Apakah apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata persaingan ataupun kompetisi? Apa? Perlombaan. Kemudian apa lagi? Atau mungkin kalian pernah tidak bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi? Pernah. Pada saat apa? Pada saat ujian. Apakah hanya pada saat ujian saja? Tidak. Apalagi? Oh, pada saat mengerjakan tugas, ulangan harian, tes masuk sekolah. Oke, bagus sekali. Tes IQ. Oke, baik. Banyak ya kompetisi-kompetisi yang seringkali kita lakukan. Nah, ini kaitannya dengan bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi disosiatif? Nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Motivasi hari ini, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan upaya yang maksimal, maka kita harus menanggung perihnya kekurangan ilmu. Nah, maka dibutuhkan semangat, kemudian kerja keras untuk bisa menambah ilmu yang nantinya juga akan berguna bagi kehidupan kita. Manfaat kita belajar mengenai bentuk interaksi disosiatif. Memang pada dasarnya interaksi sifat yang disosiatif ini apa anak-anak? Mengarah pada apa tadi? Perpecahan. Tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga karena masyarakat akan bisa berkembang karena memiliki keinginan untuk maju. Seperti ketika kalian melakukan apa? Kompetisi. Nah, berikutnya capaian pembelajaran, pemahaman tentang hubungan sosial mulai dari lingkungan terdekat hingga kelompok masyarakat yang lebih luas, membantu dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat melalui berbagai lembaga sosial. Berikutnya di tujuan pembelajaran, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi disosiatif dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dampak interaksi sosial di masyarakat dengan tepat. Seperti kemarin menggunakan discovery learning, stimulasi, identifikasi masalah, data collection, data processing, verifikasi, dan juga kesimpulan. Nah, teknik penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nantinya di pengetahuan akan ada tes evaluasi di bagian terakhir, di bagian penutup. Jadi ini salah satu kompetisi untuk mendapatkan skor terbaik sekarang anak-anak. Nah, silakan kalian beralih tempat untuk menduduki sesuai dengan kelompok belajar masing-masing.
Baik, silakan simak video berikut ini. Indonesia Siang kita lanjutkan, saudara. Sejumlah siswa di Semarang, Jawa Tengah berhasil meraih juara internasional dalam ajang Malaysia Technology Expo 2022 dari alat penjernih air. Alat ini dirancang untuk menjernihkan air yang layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan apa? Kompetisi. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetisi sebenarnya? Kenapa? Oke, bersaing. Nah, berikutnya akan Bu Elis bagikan LKPD-nya untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompok masing-masing. Oke, bagaimana? Masih mengerjakan? Lain, karena dia berkompetisi. Pihak siapa namanya sama siapa. Baru kemudian dampaknya. Dari kompetisi itu apa yang kita dapatkan? Kenapa orang berkompetisi? Ya, kalian ambil konflik apa tadi? Sampit. Kenapa ambil itu? Karena kayak menarik secara kelam yang menyebabkan keseteruan buat suku. Oke, kira-kira nantinya itu kan konflik yang sifatnya apa? Berbau sara. Antar suku kan itu ya? Suku apa sama suku apa? Madura sama Madura. Madura sama suku Dayak. Oke. Konflik itu selalu mengarah ke negatif. Tidak selalu. Bisa enggak kalian nantinya mencari hal yang positif dari konflik yang terjadi? Itu. Kecintaannya pada sukunya sendiri sampai Madura dan dari Madura sampai ke Kalimantan itu tetap bawa kayak kebiasaan sukunya di Madura. Jadi kayak Oke, cinta itu suku. berarti termasuk ke yang hal yang positif ya dari konflik itu sendiri. Oke. Kalau ini kan masuk ke disosiatif ya. Apakah keseluruhannya antara konflik atau pertentangan, kompetisi, kemudian satunya kontravensi, semuanya mengarah pada hal yang negatif? King tentang hitam dan juga hijau. Nah, akan saya jelaskan langkahnya seperti apa. Nanti kalian coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Kita coba ice breaking dulu Rek untuk lebih semangat lagi. Langkahnya adalah kalian berpasangan, cari pasangan yang paling terdekat dengan kalian. Dua. Oke, dicari dulu. Sudah? Dua. Dulu siapa yang jadi hijau? Siapa yang jadi hijau? Mana dulu? Yang hijau. Hijau. Berarti satunya hitam. Ya kan, mukul ke yang hijau. Ada 3 sesi, kita mulai. Sesi yang pertama. Hijau. Konsentrasi. Yang kedua. Hitam. Berapa? Udah? Siap ya? Yang ketiga. Belum. Itu rak kalian. Hijau. Oke, cukup. Aksi disosiatif
Yang pertama, kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Contoh dari Lanjut, kontravensi artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Pertentangan dapat terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pertamanya itu dari era Orde Baru, yaitu era transmigrasi awal yang dilakukan oleh pemerintah dari penduduk padat ke daerah yang jarang. Selanjutnya berkembang sampai puncaknya di era reformasi, yaitu tanggal Februari tahun 2001 yang terjadi konflik ini. Terus beberapa dampak yang terjadi akibat konflik sampit ini yaitu mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari negatif dari suatu konflik. Yang pertamanya dampak positif konflik. 1. Meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. 2. Membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. 3. Adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. 3. Termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam masyarakat. 3. Menciptakan sifat prasangka buruk antar kelompok. Dan yang 4. Hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kehancuran antara dua kelompok terhadap saling kepercayaan mereka. Jadi kayak bisa menyebabkan hal-hal yang fatal dari konflik tersebut yang dilakukan. Seperti adanya akibat pembunuhan, akibat kehilangan rumah atau tempat tinggal yang mereka alami akibat dari konflik ini. Masyarakat. Jadi dalam hal ini kompetisi juga dianggap menciptakan norma baru seperti norma-norma sosial, yaitu adanya persatuan dalam suatu kelompok sehingga memunculkan suatu norma baru. Terus termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Jadi mereka termotivasi untuk mendapatkan nilai-nilai penting yang harusnya mereka itu dapat. Seperti contoh, mereka mendapatkan suatu kekompakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Contoh Asosiatif itu saling terkait. Contohnya dari kompetisi yang seumpama dari tim yang kalah itu tidak terima sehingga menyebabkan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apakah hubungan dari tiga bentuk interaksi disosiatif itu bisa saling terkait atau terhubung? Antisipasi bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dipandang penting dalam kelompok tersebut. Contohnya saja Capo atau orang yang paling dikenal di sana itu bisa memimpin para kelompoknya untuk tidak berbuat yang seenaknya, tapi itu tidak mudah karena ribuan orang seperti di Kanjuruhan itu tidak terkendali sama sekali. Bahkan capo dari berbagai sudut tribun itu sudah melerai, banyak yang melerai. Tapi itu juga ada emosi dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian. Jadi supaya tidak melerai polisi atau itu penanganannya harus tepat. Seperti satu orang turun itu langsung ditangkap dan langsung dibawa. Yang lainnya itu tidak ikut-ikut. Tapi karena satu orang itu dibiarkan dan yang lainnya ikut terprovokasi, apalagi yang pelaku itu sempat dipukul, ya yang lain ikut. Jadi kesimpulannya sih penanganannya harus lebih tepat, karena seperti kasus
sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Ya kasus di Sidoarjo itu bonek yang masuk ke lapangan aman-aman saja karena penanganan polisi yang lebih baik daripada yang ada di Kanjuruhan. Itu dari pengalaman saya. Mengarah pada apa? Perpecahan. Saingan itu juga bisa di berbagai bidang, ekonomi, sosial, politik maupun yang lain. Siapa yang bisa menyimpulkan? Adalah interaksi yang mengarah kepada pertentangan dan perpecahan. Sosial, ketika individu atau kelompok manusia yang saling bersaing berebut sesuatu. Jadi mereka ini berkompetisi untuk menuju sesuatu yang ia inginkan. Terus yang kedua, kontravensi adalah sikap menentang dengan bersembunyi agar tidak terjadi perselisihan terbuka serta merupakan proses sosial dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan. Bisa saya mulai? Ayo perhatikan. Oke, Mabrur sekarang, posisi nomor 1. Apakah Mabrur, Radit, Devianti? Kita lihat hasilnya. Oke, Radit lah. Oke, Radit ya. Di posisi nomor 1, silakan ke depan. Dapat voucher untuk ke Semagamat atau ke kantin ya. Ya. Refleksi ini sangat penting bagi pembelajaran di pertemuan berikutnya untuk lebih baik lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Materi apa yang kalian dapatkan? Ya. Baik, saya coba bacakan ya beberapa, tidak semua. Ya. Seru dengan adanya evaluasi pembelajaran menggunakan program pembelajaran seperti presentasi, bermain lewat kuisis, saya jadi lebih mudah memahami apa materi yang disampaikan. Kemudian salah satu kendala atau hambatannya adalah kurangnya waktu untuk lebih memahami materi. Kemudian saya harus lebih cepat memahami materi mungkin sebelum pembelajaran dimulai, sehingga saya dapat memahami materi terlebih dahulu dengan lebih intens dan mungkin dapat menuliskan di buku catatan saya sekaligus meminta waktu lebih kepada guru pembimbing. Oke, baik. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, seru. Saya juga dapat memahami, mengenal interaksi sosial disosiatif, yaitu mengarah yang pada pertentangan ataupun perpecahan. Dalam proses pembelajaran kendalanya, yaitu bagi teman-teman yang mungkin tidak punya kuota, sehingga tidak bisa mengakses materi atau kuisis. Yang pesan moralnya apa, Rek? Pesan moralnya. Jadi pesan moral yang kita dapatkan dari interaksi sosial disosiatif ini, kita bisa lebih baik ke depannya dan tidak sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti kita berinteraksi dengan orang supaya tidak menyebabkan perpecahan suku atau perpecahan seperti kayak interaksi atau kayak pertemanan. Dan jadikan sebuah konflik atau pertentangan untuk menjadikan kita terpecah belah. Berlian dan juga untuk berikutnya, rencana tindak lanjut. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi mengenai lembaga sosial. Silakan kalian pelajari di buku teks pelajaran IPS ya. 11. Saya kira cukup anak-anak untuk hari ini. Kita akhiri dulu. Sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ke Aldo ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih ya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.